Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya lur, dapat rezeki lagi nih, kaca pecah. Ini untuk tipe HP ini Xiaomi Redmi S2 ya. Xiaomi Redmi S2 ini ya, Xiaomi Redmi S2. Kondisinya kaca glassnya ini touchscreennya pecah ya. Dan ini akan saya lakukan replace, akan saya lakukan penggantian touchscreen. Ini untuk tipe Redmi S2 ini memakai touchscreen ya, bukan kaca glass ya. Jadi beda ya antara touchscreen dan kaca glass itu beda ya. Ini kita bongkar dulu handphonenya. Kita akan bongkar terlebih dahulu handphonenya untuk memastikan. Kita akan mengambil LCD-nya dulu terlebih dahulu dari frame-nya ya. Kita buka semua dan ini sudah terbuka, tutup mesinnya dan tutup bagian PCB bawah juga sudah terbuka. Dan sekarang kita buka baterainya ya. Ini saya congkel menggunakan alat pencongkel ya, tapi yang tumpul ya, jangan yang lancip. Kalau yang lancip ntar baterainya bisa meledak. Untuk tahap berikutnya, setelah saya buka baterainya, terus kita ambil PCB bagian bawah ya, karena untuk di tipe S2 ini touchscreennya ada di bawah kayak model Note 4 yang MediaTek, kayak model Redmi 6A, 6A2 LED, 6 Pro sama ya, di bawah semua. Ini untuk pembukaannya bisa dipanaskan terlebih dahulu menggunakan separator atau blower atau hair dryer ya. Panaskan terlebih dahulu, baru kita masukkan seng segitiga ini untuk membuat jalan mika ya. Ini biar mikanya masuk, kita menggunakan seng ini semacam kayak seng tapi agak keras, agak tipis ya. Sengnya ini lentur gitu ya modelnya. Saya belinya di online shop, harganya 5.000 apa 10.000 seperti itu ya. Dan untuk proses pembukaan LCD-nya dari frame-nya hati-hati ya, karena nih kalau salah buka ini bisa berakibat LCD-nya bergaris ataupun ngeblank ya, jadi warna hitam. Jadi usahakan harus sedetail mungkin, sehati-hati mungkin ya, biar LCD-nya selamat. Dan ini mika saya udah masuk di bagian sela-sela LCD, tinggal saya jalankan mikanya supaya LCD-nya bisa terangkat dari frame perlahan ya. Kalau susah kita tambahkan thinner atau kita panaskan terlebih dahulu ya. Dan untuk di bagian bawah ini bisa kita panaskan menggunakan blower atau hair dryer biar proses pengangatannya mudah. Kalau nggak, kita kasih cairan thinner dikit dan seperti ini biar proses pengambilan LCD-nya lebih mudah ya. Karena di bagian bawah ini sangat rentan ya, karena di bagian bawah ada fleksibel LCD ya. Jadi kalau salah-salah nih LCD-nya bisa bergaris ya. Jadi makanya untuk bagian bawah itu harus lebih ekstra hati-hati untuk pengambilan LCD dari frame-nya. Kalau teman-teman belum biasa mempraktekannya, usahakan jangan dipraktekkan sendiri ya. Harus mending ke tempat tukang servis terdekat ya untuk menservis ya, daripada dilakukan sendiri gagal ya. Dan ini setelah saya ambil LCD-nya, ini saya bersihkan sisa lemnya di bekas frame-nya nih. Lemnya tinggal sedikit lalu saya bersihkan untuk memastikan untuk mencetak ya. Kalau ntar kita mencetaknya menggunakan frame-nya lagi. Setelah saya ambil LCD-nya, terus ini proses pemisahan ya antara LCD dan touchscreen-nya. Ini akan saya pisahkan menggunakan alat separator. Alat separator saya ini suhunya 80 derajat, kawat bajanya ukuran 6 mili ya, 0,06 mili. Dan alhamdulillah sukses saya angkat ya LCD-nya. Mantap ya, ini ya udah saya angkat. Dan ini saya akan mengambil touchscreen dari LCD bekas ya. Ini LCD-nya sudah mati, tapi touchscreen-nya ini masih normal ya. Jadi akan saya menggunakan touchscreen bekas ya, ini ya, touchscreen bekasan ori ini. Jadi yang saya pasang ini ntar ori ketemu ori ya, LCD-nya ori, saya kasih touchscreen bekasan juga ori ya. Alhamdulillah ya, ini saya cuma modal lem, jadi modal lem udah dapat duit ya, alhamdulillah ya, karena ini ada touchscreen bekas bisa saya pakai ya. Dan kualitasnya pun bagusan yang bekas ya, karena yang bekas ini original juga. Dan dua-duanya ini tinggal saya bersihkan. Dan ini bekasnya juga.
Dan ini bekasnya akan saya buang ya, LCD-nya udah mati sama touchscreen-nya yang udah pecah ya. Dan tersisa tinggal yang bagus ya, LCD yang masih bagus nyala, terus touchscreen yang masih normal ya. Ini sebelum saya melakukan pemisahan ini udah saya tes semuanya, dua-duanya. Ini touchscreen-nya normal dan tadi LCD-nya yang emang bawaannya emang normal ya. Jadi ini touchscreen-nya jadi ini saya alhamdulillah ya dapat touchscreen originalnya bekasan punya orang, ditinggal, bisa saya pakai lagi dan alhamdulillah jadi nota ya, modal lem ya. Jadi untuk di video kali ini saya cuma modal lem oka kering ya, modal saya lem oka kering sama tenaga ya. Modal lem oka kering plus tenaga lumayan, jadi nota lumayan lah ya lur, bisa buat beli beras lah, buat makan seminggu ya berasnya ya. Coba beli beras, kalau beli beras 10 liter ya seminggu cukup ya lor ya. Dan alhamdulillah ini touchscreen-nya udah bersih dari lem okanya, tinggal kita bersihkan ulang ya menggunakan thinner ya. Kita bersihkan menggunakan thinner sisa-sisa lem okanya ini biar kinclong, biar flek-flek lem okanya hilang dan debu-debunya hilang. Kita bersihkan berulang sampai semuanya hilang ya, flek-flek lem okanya bekasnya hilang. Saya membersihkannya menggunakan thinner, botol yang saya pakai itu isinya thinner nih ya. Saya kasihkan kain terus saya lap-lapkan seperti biasa seperti ini biar LCD-nya kinclong. Jadi ini saya cuma modal lem oka ya, lem okanya satu lembar yang ukuran 7 in itu sekitar 10.000 sampai 15.000 ya, harga naik turun ya. Jadi ini saya cuma modalnya 10.000 ya. Alhamdulillah ya, ini modal 10.000 jadi notanya nota gajah ya. Alhamdulillah ya, sesuai sama tenaga ya, sama keahlian kita ya. Untuk pemasangan seperti ini tuh teman-teman jangan dilihat harga spare partnya murah ya. Ini proses pemasangannya dan keahliannya ya, yang dibayar itu prosesnya sama keahlian pemasangannya ya. Jadi untuk teman-teman yang melihat di online shop tuh murah ya biasa ya, namanya spare part tuh tukang servis murah semua ya, nggak ada yang mahal ya. Yang dibayar itu tukang servis jasanya ya. Jadi untuk seperti servis di semua tempat tuh yang dibayar jasanya ya, bukan masalah spare part yang murah ataupun mahal ya. Dan ini udah saya siapkan lem okanya ukuran 6 in dan saya potong, ada lebih sedikit dan saya potong, terus saya presisikan menggunakan lakban ya. Dan ini lem okanya udah terpasang. Terus untuk langkah selanjutnya tinggal kita satukan ya, proses penyatuannya. Kita masukkan dulu LCD di framenya. Untuk cetakannya ini kita menggunakan framenya ya biar presisi, kalau nggak menggunakan framenya susah ya, kurang presisi. Kita paskan dulu, terus kita lap lagi ya biar debu-debunya hilang. Usahakan bersih ya ngelapnya biar LCD-nya terhindar, benar-benar terhindar dari debu ya. Seperti ini. Sekiranya dilihat cukup bersih, debu-debunya udah hilang, saatnya proses penyatuan. Proses penyatuannya harus hati-hati ya. Kita ambil lagi lem thinnernya, kalau belum hilang debunya kita lap lagi. Kalau sekiranya udah bersih baru ya kita siapkan touchscreen-nya tadi yang udah kita kasih lem okanya. Kita buka plastik pelindungnya, baru kita satukan ya. Kita satukan dari ujung LCD ya, dari yang ada kameranya, lubang kamera, karena di bagian bawah ada fleksibel. Kalau ada fleksibelnya usahakan di finishingnya ya, terakhirnya ya, karena kalau kita paksa dari fleksibelnya kadang-kadang fleksibelnya nekuk atau entah gimana, kurang enak ya. Jadi kita ambil dari bagian yang enggak ada fleksibelnya ya untuk penyatuan pertamanya. Seperti ini ya, kita urutkan dari bawah ke atas ya, kita presisikan dari bawah ke atas, kita urut perlahan sedikit demi sedikit sampai semuanya menyatu ya. Kita urut sedikit demi sedikit, yang penting semuanya bisa menyatu dengan sempurna.
pelan-pelan. Kalau pengen tidak terjadi gelembung, pelan-pelan saja proses pengurutannya biar gelembungnya tidak terjadi di bagian pinggir maupun di bagian tengah. Lakukanlah step by stepnya seperti ini terus menerus ya sampai di bagian terakhirnya ya. Jadi ini sabar aja, sabar, yang penting gelembungnya tidak ada ya. Nah, jadi kalau ada gelembung juga susah juga ya. Kalau nggak punya alat bubble remover untuk menghilangkan gelembung susah ya. Nah, ketika udah mencapai setengah pemasangan, bagian atas rongga tadi bisa kita lepas ya. Kita lepas dan kita satukan, presisikan dari satu sudut ya. Hati-hati, pelan-pelan. Satu sudut terlebih dahulu kita rampungkan, terus kita jalankan ke sudut yang satunya ya. Pelan-pelan aja karena di bagian terakhir ini di bawahnya ada fleksibel LCD ya. Jadi kalau untuk di bagian penyatuan di daerah area fleksibel LCD itu pelan-pelan, karena kalau terlalu kencang nekannya LCD-nya bisa bergaris. Banyak kan bergaris ya kalau terlalu kencang kita menekannya. Dan untuk finishing bagian terakhir agak cepat ya, biar proses penyatuannya tidak terjadi gelembung. Dan alhamdulillah selesai proses penyatuannya. Tinggal kita masukkan ke UV ya, lampu UV ya. Teman-teman yang tidak punya bubble remover bisa dibantu dengan lampu UV ya, biar proses penempelan lemokanya lebih merekat, lebih bagus. Dan alhamdulillah ya, ini setelah saya masukkan ke lampu UV ini, saya tes lagi apakah touchscreen sama LCD-nya ini masih berjalan dengan semestinya. Kita pasangkan dulu konektor papan cas bagian bawah, karena ini pengetesannya harus pakai itu, karena touchscreen-nya menyambungnya lewat papan konektornya. Ya, alhamdulillah ya, sekarang udah muncul logo Mi-nya. Tinggal kita tes ya apakah ini ntar akan berhasil. Setelah kerja capek alhamdulillah ya. Aduh, pinnya berapa ini ya? Ntar saya lihat dulu ya. Alhamdulillah pinnya udah ingat saya, dan sekarang saya tes soldernya normal, dan sekarang bagus lagi ya, pakai LCD ori, pakai touchscreen bekasan juga ori ya. Masih sensitif, masih normal semua ya. Dan terima kasih ya telah terlalu menyimak video saya dari Jakarta Flasher. Terima kasih atas dukungannya kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.